Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, wabil khusus warga Alaska yang sama-sama berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Nuzulul Quran adalah salah satu keagungan yang menyebabkan bulan Ramadan penuh makna, disebabkan karena ada momentum di dalamnya, yaitu nuzulul Quran. Disepakati oleh para ulama bahwa turunnya Al-Quran itu di tanggal 17 Ramadan. Sungguh pun mungkin masih ada perselisihan ketika Allah berfirman di dalam surat Al-Qadar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Itu dialamatkan kepada turunnya Al-Quran, yaitu malam Lailatul Qadar, yang sepakat para ulama dunia dengan mengacu kepada referensi hadis sahih bahwa Lailatul Qadar itu sendiri sudah lewat dari 17 Ramadan, yang kalau melihat hitungan yaitu dari 21, 23 dan seterusnya dalam tanggal yang ganjil sampai akhir Ramadan. Tidak akan jadi masalah hal ini, karena yang penting kita bisa mengambil hikmah dari nuzul Quran yang diturunkan di bulan suci Ramadan. Setidaknya saudaraku ada 8 poin yang harus kita pahami untuk memahami khazanah nuzul Quran. Yang pertama, secara etimologi, nazala yanzilu nuzul, yang artinya turun. Dan turun itu sendiri punya dua arti tentunya. Yang pertama makna harfiah, dan yang kedua makna secara maknawiyah. Kalau secara harfiah, nuzul itu sendiri adalah proses turunnya Al-Quran dari Allah ke malaikat Jibril, ya, diberikan kepada Rasulullah SAW. Tapi secara maknawiyah, apalagi dihubungkan dengan malam Lailatul Qadar yang dimana fadilahnya semua orang-orang beriman berkesempatan untuk mendapatkan fadilahnya, berarti kan turunnya Al-Quran itu orang-orang beriman memahami Al-Quran sebagai petunjuk Allah, lalu berubah hidupnya dari tidak mendapat hidayah menuju hidup yang dibimbing oleh wahyu dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di poin yang kedua, yaitu sejak nuzulul Quran, sejak Rasulullah menerima Al-Quran, maka terkenal di situ ada dua istilah. Yang pertama, Rasulullah mendapat gelar Nabiyul Ummi, yaitu nabi yang tidak bisa baca tulis kalau diartikan secara harfiah. Tapi diartikan secara maknawiyah, ummi di sini adalah Rasulullah sempat membuta tulikan dirinya dari selain wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud dengan ummi di situ. Sungguh pun secara bahasa, ummi itu sendiri adalah tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Yang boleh dilihat di poin kedua ini bisa mengambil hikmah bahwa Al-Quran itu sendiri yang hari ini sudah sempurna, yang berjumlah 30 juz, 114 surah, dan 6.600 sekian ayat, itu sama sekali terbebas dari infiltrasi pemikiran Muhammad. Itulah hebatnya kenapa Nabi mendapat gelar Al-Ummi, yang artinya tidak bisa baca tulis. Artinya Al-Quran terbebas dari pendapat Rasulullah SAW, dan murni Al-Quran itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Baik saudaraku, poin yang ketiga yaitu kata ummi sendiri secara harfiah adalah buta huruf, tidak bisa baca tulis, dan secara maknawi yaitu Rasulullah bagaikan seorang anak kecil yang apabila ibunya tidak menyuapi maka Rasulullah tidak makan. Apabila ibu kandungnya tidak memandikan maka Rasulullah tidak mandi. Itu saking umminya, saking Rasulullah mensikapi Al-Quran ini sebagai ibu. Artinya betul-betul seperti apa yang disimpulkan di poin yang keempat, bahwa Rasulullah adalah pribadi yang la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tercantum di dalam surat 53 ayat 3 dan ayat 4. Baik saudara-saudaraku, dari 4 poin ini bisa mengambil kesimpulan bahwa betapa luar biasanya wahyu Allah Subhanahu wa taala dari mulai turun kepada Rasulullah dan dipakai sebagai sistem hidup bersama dengan para sahabatnya dan mampu menghantarkan manusia kepada dari kegelapan menuju terang benderang dalam arti penuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ke poin yang kelima, yaitu apa hubungannya dengan Lailatul Qadar. Yang nilainya kata surat Al-Qadar khairum min alfi syahrin, yaitu malam Lailatul Qadar yang disinyalir di dalamnya turun Al-Quran dan diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran bahwa malam Lailatul Qadar itu kapasitasnya ataupun nilainya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ini tercantum dalam surat Al-Qadar atau surat ke-97 ayat 3. Lailatul Qadri, yaitu malam Lailatul Qadar yang di dalamnya turun Al-Quran, khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Ternyata hikmah yang bisa kita ambil saudaraku, bahwa 1000 bulan kalau menurut matematis dibulankan itu adalah plus minus 83 tahun. Artinya 83 tahun ini adalah usia panjangnya umat Rasulullah SAW. Kenapa disebut panjang? Karena Rasulullahnya sendiri berumur diambil oleh Allah ataupun menghembuskan napas terakhirnya di usia 63. Diambil panjangnya 83, maka bisa ambil kesimpulan di poin yang ke-6 adalah jika ada seseorang yang mendapat fadilah malam Lailatul Qadar, berarti orang tersebut mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari 83 tahun, yang 83 tahun itu adalah mentoknya umur umat Rasulullah SAW. Apakah mungkin prosesinya adalah sedang berbuat baik di bulan Ramadan khususnya di malam Lailatul Qadar, ataupun mungkin lebih fokusnya adalah dia dipahamkan oleh Allah tentang prinsip-prinsip hidup untuk dia jalani sesuai dengan panduan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Apalagi melihat hadis Rasulullah SAW, sesaat belajar Al-Quran, sesaat belajar ilmu itu jauh lebih baik dari sholat sunat 1000 rakaat. Artinya betapa urgennya ketika seorang yang beriman membaca Al-Quran lalu memahaminya, lalu dijadikan pemahaman-pemahamannya ini adalah sebagai bekal untuk dia menjalani hidupnya. Baik saudara-saudaraku, di poin yang ketujuh adalah apa kapasitas Rasulullah SAW ketika berkomunikasi dengan Allah dalam menerima wahyu. Jadi bagaimana yang kita kenal bahwa Muhammad itu punya 3 kapasitas. Yang pertama basyariyah, yang kedua nubuwah, dan yang ketiga risalah. Artinya
basyariyah adalah ana basyarum mithlukum, kata Rasulullah dalam Al-Quran. Aku ini adalah manusia biasa seperti kalian, yang dimana Rasulullah dalam hal ini mendapat gelar Muhammad bin Abdillah. Yang kedua, ketika Rasulullah berhadapan dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, maka kapasitasnya adalah seorang nabi. Karena apa? Karena wahyu itu sendiri diturunkan kepada Nabi, tidak tercecer kepada siapapun, gitu. Demi untuk terjaganya kualitas ataupun kemurnian Al-Quran. Dan Rasulullah dijamin untuk cerdas dan benar di dalam cerdas dalam menerima wahyu dan benar di dalam menyampaikannya, dan ini dengan jaminan maksum dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kenubuahan Rasulullah itulah yang maksum, bukan fisiknya, bukan basyariyah nabinya. Kalau basyariyah Muhammadnya tidak maksum. Seperti apa? Contoh ketika Rasulullah berhijrah ke Taif, lalu orang-orang Taif menyiksanya, melemparinya, Rasulullah tetap berdarah-darah. Itu artinya secara basyariyahnya Rasulullah tidak maksum, tapi secara nubuahnya. Jadi Rasulullah mendapat wahyu dan Rasulullah menyampaikannya, benar-benar mendapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Al-Quran adalah bukti kebenaran wahyu Allah yang tak terbantahkan. Adapun kapasitas yang ketiga adalah Rasul Muhammad Rasulullah, di basyariyahnya bin Abdillah, nubuahnya Nabiullah, dan kapasitas yang ketiganya adalah Rasulullah, yaitu kapan baju risalah ini dipakai? Ketika Rasulullah berhadapan dengan umatnya. Itu di poin yang ketujuh, di mana Rasulullah berkapasitas sebagai seorang nabi ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan di poin yang ke-8, poin yang terakhir, yaitu sifat kenabian. Bagaimana sifat kenabian? Yang pertama, maksum, tadi sudah dikatakan, itu Rasulullah terjaga dari kesalahan, dan Rasulullah terjaga dari salahnya menerima wahyu dan salahnya menyampaikan wahyu. Ini namanya maksum. Yang kedua, kenabian bersifat khatmah. Khatmah itu artinya khatam. Jadi ada penutup para nabi. Ya, ada penutup para nabi. Makanya ada hadis mengatakan bahwa siapa saja yang mengaku adanya kenabian lagi, maka bunuhlah dia. Itu artinya kenabian sudah selesai, risalah Islam sudah sempurna. Yang mana di dalam poin ini digambarkan bahwa terbukti pada masa-masa Al-Quran diturunkan, yaitu Quran terakhir, yang dimana otomatis secara pemahaman akal, ketika Al-Quran diturunkan secara terakhir, yaitu surat Al-Maidah ayat 3, al-yawma akmaltu lakum dinakum, dan seterusnya, berarti logikanya adalah Al-Quran, wahyu Allah sudah turun semua dan dijamin kesempurnaannya. Bagaimana sekilas tentang kisah ketika Al-Quran yang diturunkan terakhir? Maka Rasulullah SAW begitu mencekam suasananya ketika Rasulullah berkhutbah di khutbatul wada. Di dalamnya ada turun ayat, al-yawma akmaltu lakum, hari ini telah aku sempurnakan agamamu, wa atmamtu alaikum, dan aku sempurnakan nikmatmu, wa raditu lakumul islam madina, dan aku ridho, kata Allah, dengan agamamu itu Islam. Luar biasa. Hadirin, ada kejadian yang luar biasa dalam hal ini. Ketika seluruh para sahabat di Mekah pada waktu itu, pada waktu khutbatul wada, seluruhnya bergembira sorak-sorai. Bayangkan, ada seorang sahabat Rasulullah yang bertolak belakang di saat seluruhnya para sahabat bergembira karena Al-Quran sudah turun semua, Rasulullah dan para sahabatnya sudah berada di puncak kemenangan. Tetapi kenapa ada seorang sahabat yang justru malah menangis, mengalirkan air mata dan terseduh-seduh, sangat sedih. Siapa beliau? Dia adalah Abu Bakar As-Siddiq.
ketika disapa Rasulullah SAW dengan bahasa bebasnya, wahai Abu Bakar, di saat para sahabat yang lain bergembira kenapa engkau bersedih dan dalam keadaan menangis? Apa jawab Abu Bakar? Dengan turunnya ayat terakhir maka Islam berada di puncak. Sudah di puncak, tidak mungkin naik lagi, bahkan mungkin kemungkinan besar akan turun. Itulah yang ditakutkan oleh Abu Bakar. Yang kedua apa? Demi Allah, mungkin kita pun bisa terharu mendengar bahasa Abu Bakar. Ketika Al-Quran sudah turun semua, berarti kami semua harus kehilangan orang yang paling kami cintai, yaitu engkau wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah sekilas tentang ayat terakhir diturunkan, di mana menjadi kronologis dari turunnya Al-Quran awal sampai seterusnya, yang bisa kita simpulkan bahwa alhamdulillah Al-Quran menjadi petunjuk orang-orang yang beriman untuk sa'id fid dunya, sa'id fil akhirah. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.